ini kita akan belajar tentang bencana alam. Nah, kemarin kamu sudah diberikan tugas untuk menganalisis jenis bencana alam apa saja yang sering muncul di provinsi-provinsi Indonesia. Berdasarkan kumpulan kesimpulan-kesimpulan kalian, Bapak menyimpulkan lagi dan akhirnya terdapatlah jenis bencana yang paling banyak. Bencana apakah itu? Yakni bencana jenis gempa bumi. Setuju tidak? Nah, ngomong-ngomong gempa bumi atau Earthquake. kok bisa terjadi di Indonesia? Faktor apa yang menyebabkan di sana? Sekarang kita coba analisis gempa bumi yang sering melanda di kota Bandung nih. Gempa di kota Bandung diakibatkan konvergen antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Dari pergeseran lempeng ini mengakibatkan guncangan yang merambah di permukaan bumi hingga menjangkaulah di kota Bandung. Besaran titik gempa ini tentu tergantung titik hiposentrumnya dan jarak dari suatu tempat ke titik epicentrum. Kemudian, gempa yang melanda kota Bandung ini tentu pusat epicentrum gempanya umumnya berlokasi di selatan Pulau Jawa atau di perairan Hindia. Sekarang, coba kita analisis pusat titik epicentrum gempa yang begitu jauh jaraknya dengan suatu kota, bisa 100 atau 200 km, dan guncangan sangat besar. Bayangkan nih, jika kita dekat dengan pusat titik epicentrum di kota Bandung, maka guncangan sebesar apa? Nah, dari situ, memangnya muncul pertanyaan, apakah Bandung memiliki pusat gempa yang di sekitar kota Bandung nggak sih? Jawabannya, ya ada. Simak tayang video berikut ini. Pernah dengar sesar Lembang nggak? Pernah, Dengarnya dari mana sesar? dari guru geografi. Belum pernah sih Mbak. Kayak mau gempa bumi gak sih? Ya itu mah kayaknya udah takdir, kayaknya emang harus terjadi gitu gempanya. Jadi ini sesuatu yang kita harus waspadai bahwa sekarang sesar Lembang itu pada tahap akhir dari siklus gempa buminya, dalam artian pada akhir pelepasan energian, dalam artian akan terjadi gempa bumi di masa mendatang, dan ancaman ini jelas nyata di daerah Bandung Raya ini. Selamat pagi, kami dari Pusat Studi Gempa Nasional Pokja Geologi. Kami hari ini akan melakukan survei dan kunjungan penelitian lokasi sesar Lembang di kilometer 6 di daerah Ngamprah. Kita nggak bisa akan tahu itu besar gempanya sebesar ini, di waktu ini, jam ini, detik ini, itu kita nggak bisa. Yang kita bisa dapatkan informasinya bahwa di situ ada sesar aktif yang namanya gempa bumi. Dia itu kan memiliki periode ulang. Kalau bahasa awamnya kan ulang tahun gempa itu. Ulang tahun gempanya itu pun range-nya kita belum bisa presisi gitu. Kayak yang Palu Koro kan 130 tahun. Kalau sesar Lembang ini kan kita antara 170 sampai 670 tahun kan. Range-nya kan panjang sekali tuh. Makanya kalau saya ditanya kapan akan terjadi gempa, bisa 100 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa besok. Saat ini kita berada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi ini adalah lokasi yang penting dalam penelitian sesar Lembang karena di sini kita menemukan adanya morfologi pergeseran sungai yang sangat jelas. Saat ini kita berada di jalur sesar Lembang di kilometer 5,5. Dan kita berada di dasar Sungai Cimeta, dan di sini ada bukti adanya sesar Lembang ini. Jadi di sisi sebelah kanan saya ini, dia ini adalah unit satuan breksi, kemudian lavanya ini dia terputus. Jadi sesar Lembang ini, jika dia terjadi gempa bumi, bidang inilah yang bergerak. Sesar itu adalah bagian bumi yang dia tuh retak
kemudian dia itu membentuk bidang yang memanjang. Di sini jalur Selar Lembang kita sudah petakan dengan baik dengan notasi kilometer mulai dari kilometer 0 di daerah Ngamprah di sini, kemudian sampai di lokasi ini itu di kilometer 5,5 menerus sampai di kilometer 29. 29 km itu capable bisa menghasilkan gempa bumi magnitud antara 6,5 sampai 7 skala momentum gempa bumi. Dan yang terkena itu tidak cuma Lembang tapi seluruh Bandung Raya termasuk Kodia Bandung, Kota Bandung, Purwakarta, dan sedikit Sumedang, tapi semuanya akan mengalami goncangan itu. Seluruh jalur ini sepanjang 29 km itu dia robek di permukaan sampai ke memotong seluruh bangunan apapun yang ada di permukaan itu. Jadi di situ ada rumah, bangunan semuanya akan terobek. Itu akan hancur semua. Itu adalah kita sebut sebagai surface rupture atau retakan permukaan gempa bumi. Maka itu harus memberikan building code, yaitu kode pembangunan yang harus membangun bangunan tahan gempa dengan nilai besar magnitud gempa bumi yang ada di Sesar Lembang ini. Pada prinsipnya gempa tidak pernah membunuh. Yang membunuh adalah bangunannya yang roboh. Jadi kritikal adalah membangun bangunan yang tidak roboh. Artinya bangunan tahan gempa. Dari sisi engineering kita rencanakan secara baik, kita laksanakan secara baik, kita awasi secara baik, maka bangunan aman. Tetapi juga perlu penegakan hukum dari legal aspek ya. Aset ini kita sudah punya. Sejak 1977 kita sudah punya standar bangunan tahan gempa. Kemudian implementasi. Saya bicara, kalau bicara rumah, gedung, itu kita bicara sistem. Ya. Sistem itu kan, tadi saya sebut misalkan ada rangka, balok, kolom, dan komponen lainnya lantai. Ya. Kalau kita pakai kayu, ya betul, ya. Dia ringan, semakin ringan tentunya beban gempanya nanti akan yang diterima energinya akan kecil. Walaupun ringan ya tetap dia akan rubuh. Jadi kalau sistemnya, jadi bicaranya sistem ya. Kalau sistemnya struktur, konfigurasi strukturnya atau rangkaian dari detail sambungan-sambungan koneksi hubungan antara balok dan kolom dengan lantainya tidak benar, ya pasti akan roboh. Saat ini kita berada di kilometer 18 Sesar Lembang, jadi tepatnya kita di atas Gunung Batu. Kalau prinsipnya kita hidup dengan ancaman sesar aktif Sesar Lembang itu kita harus hidup membangun kota dengan ancaman itu nomor satu yang terdepannya. Surface rupture sepanjang jalurnya itu jarak 15 meter kalau kita mengikuti standarnya Amerika, 15 meter kiri kanan berarti total 30 meter itu tidak boleh dibangun bangunan apapun. Tetapi dimanfaatkan untuk jogging track, untuk ladang itu tidak ada masalah. Tapi untuk bangunan-bangunan sekolah, rumah tinggal itu jelas tidak boleh. Terus kemudian goncangannya itu pemerintah harus membangun dan mengajarkan ke masyarakat membangun bangunan tahan gempa. Itu harus. Dari pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan dan termasuk kita sedang mempersiapkan sebuah cetak biru yang namanya West Java Resilient Culture Blueprint. Jadi cetak biru ketangguhan masyarakat Jawa Barat terhadap kebencanaan. Karena mengingatkan masyarakat untuk pindah saja di zona-zona yang tidak seperti Sesar Lembang itu rata-rata menolak kira-kira begitu. Jadi butuh waktu untuk mengingatkan. Karena mumpung belum terjadi, ada baiknya pemerintah melakukan studi. Jadi ketahanan bangunan yang ada sekarang ini dicek terhadap skenario kalau Sesar Lembang terjadi. Ini mutlak memang harus dilakukan. Gunanya apa? Nanti kalau memang terjadi kejadian, pemerintah sudah mengetahui berapa ribu bangunan rusak, berapa ribu bangunan kolaps, berapa ribu nyawa kerugian, dan itu bisa dipetakan secara detail. Yang perlu dicermati adalah bagaimana masyarakat menyikapi potensi kebencanaan ini untuk lebih bijak dalam
melakukan permukiman. Jadi jauhi patahan tersebut sebisa mungkin, kan begitu ya. Jangan sampai nanti menyesal gara-gara tidak pakai ilmu, mendapatkan kebencanaan yang seharusnya bisa dihindari. Jadi penelitian saya saat ini kita berhasil memberikan parameter gempa bumi yang obvious, yang jelas. Terus kemudian kita memberikan jalur sesar aktifnya 29 km dengan bagus. Karena semuanya itu harus ada penelitian lanjutan lagi dan oleh keahlian yang lain lagi. Seperti likuifaksi itu kawan-kawan geologi, geologi teknik itu yang dia bisa menghitung dengan baik. Sehingga kita bisa memberikan masukan ke pemerintah daerah untuk lebih spesifik apa yang harus dilakukan. Dan tentunya semuanya tidak harus menunggu kejadian ini terjadi. Dari video ini, setidaknya kita mengetahui lokasi dan video atau potensi yang dihasilkan oleh sesar Lembang atau patah Lembang. Setidaknya kita bisa mengantisipasi itu semua agar korban jiwa bisa diminimalisir. Itulah pentingnya pengetahuan geografi, agar kita memahami lingkungan sekitar kita. Oke, biar Bapak lebih mengetahui pemahaman kalian, kita akan kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Caranya gampang, nanti kalian lihat di video setelah ini. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.